pulang dan kita berdua. Halo, selamat sore semuanya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita sudah berada di Istana Merdeka. Dan sekarang hari Kamis, seperti biasa, setiap hari Kamis ada aksi Kamisan yang dilaksanakan di depan sini. Jadi kami bersama semuanya di sini, kita akan bertanya kepada saudara-saudari kita yang bagaimana sih pendapat mereka tentang HAM di Indonesia dan bagaimana menurut mereka kasus yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kasus Andre Yunus. Dari maba gue 2018 dan bangga sekali karena Kamisan tiap tahun selalu bertambah, yang muda pun selalu bertambah, sangat bangga lah. Mungkin sekitar 10 tahunan udah mulai ikut Kamisan sejak aku jadi jurnalis dalam pekerjaanku sebelumnya. Aku banyak menulis juga soal Kamisan hingga akhirnya aku pindah pekerjaan ke Amnesty dan akhirnya terlibat langsung penyelenggaraan dan juga untuk mendukung aksi Kamisan bersolidaritas dengan teman-teman 5 tahun terakhir. Jadi mungkin totalnya sekitar 10 tahun. Sudah tahun ke-10 saya nih ikut aksi Kamisan, mengikuti isunya dan lain sebagainya. Datang ke Kamisan ini dari tahun kemarin sih, lebih tepatnya. Dari pas Prabowo dilantik jadi presiden. Kan nanti sih pas dipilih. Pemilu presiden tanggal 14 Februari 2024 kan ya. Kamisan pertama aku hari setelah itu. Ya gampangnya adalah hak asasi itu hak yang melekat ke kalian semenjak kalian lahir. Bahkan sebelum kalian lahir, kalian di kandungan pun kalian udah punya hak. Hak atas gizi yang baik, hak atas udara yang bersih, hak atas rumah hunian yang layak, hak atas kesehatan, hak atas rumah sakit, fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi haknya udah banyak. Hak yang kita miliki sejak kita lahir dan itu tidak bisa dilepaskan, direbut ataupun ditiadakan dari diri kita sama sekali gitu. Jadi hak ini itu menempel kepada kita semua sejak lahir, dan negara dalam hal ini sebagai duty bearer atau pemangku kewajiban itu memiliki hak untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia kita semua gitu. Dan mungkin kalau contoh-contoh dari hak ini ya adalah misalnya hak atas kebebasan berekspresi gitu. Terus hak ekonomi, sosial, budaya gitu. Hak masyarakat adat misalnya. Terus juga hak atas keadilan, itu adalah hak yang menempel di diri kita sejak kita lahir. Secara prinsipil adalah hak-hak yang menjadi bagian langsung dari diri individu manusia. Jadi dia tidak bisa diberikan, dia melekat langsung, dia tidak bisa diberikan, tidak bisa diambil. Dia alamiah ada bagian dari manusia itu sendiri. Hak untuk hidup, hak untuk berpikir, hak untuk berpengetahuan dan lain sebagainya itu hak asasi manusia. Kita bisa dilihat dari aksi Kamisan sendiri, ini udah 900 hari Kamis. Pernah ada presiden yang datangnya cuma kalau pemilu, itu pun ya di panggung-panggung mereka yang bahkan kita nggak bisa bertanya gitu. Tapi ya setelah jadi ya kayaknya kan sama aja selama sistem politik ya masih kayak gini. Tidak ada ya, alias sangat-sangat jauh dari idealnya. Ada Kementerian HAM tapi belum betul-betul menuntaskan apa yang masyarakat pengen. Contohnya ya Bang Andre Yunus yang disiram air keras. Sudah berapa bulan ini tidak ada hasil, jadi Kementerian HAM bubarinnya lah, itu buang-buang anggaran. Kalau dilihat dari penegakannya, ya cuman omong-omong ya mas. Belum ada hasil yang nyata yang kita bisa lihat. Amnesty International berdiri bersama Andri, Amnesty International bersama koalisi kontra CLBHI dan lain-lain semuanya, kita semua mengutuk serangan terhadap Andri. Kami melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk serangan tidak hanya terhadap Andri, tetapi untuk semua pembela HAM, semua aktivis, dan bahkan warga sipil in general, mereka semua yang menyuarakan kritik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Seharusnya ini diadili di pengadilan sipil dan bukan pengadilan militer. Maka dari itu Amnesty bersama dengan koalisi, kami semua menuntut agar kasus Andri ini diadili di pengadilan sipil, dan semua terduga pelaku ini itu semua diadili secara transparan, secara akuntabel dan terbuka di pengadilan sipil, di mana kita semua bisa melihat berjalannya sidang dan juga bisa memonitor semuanya gitu. Dan untuk semua pelakunya agar dihukum sebagaimana mestinya. Memang harapannya kecil karena bukannya dihukum di pengadilan sipil, ini mereka dihukumnya di pengadilan militer. Tapi ya tetap aja sih harapannya tetap ada, harapannya agar mereka tetap dihukum setimpalnya. Apalagi karena Andre Yunus ini tuh kabarnya dia udah permanen buta. Tidak harus ditahan-tahan lama, minimal hari ini juga harus diusut tuntas itu. Mungkin yang saya mau tekankan di sini ya, kita terus berjuang, terus bersuara. Karena kalau kita cuma diam dan tidak bersuara, mereka semakin semena-mena.
Konsekuensinya adalah jika pelaku pelaksana dan pelaku intelektualnya tidak diadili secara dan diberikan hukuman yang berat, maka bukan tidak mungkin akan terjadi di kemudian hari dan menimpa aktivis-aktivis yang lain. Jadi tidak ada efek jerah di situ. Dampaknya sebenarnya teman-teman kalau misalnya ini terlihat seperti dikecilkan gitu ya kasusnya oleh proses hukum saat ini gitu menjadi penganiayaan aja, ini hanya akan diletakkan kepada konteks bahwa ini adalah sebuah kasus kriminal biasa. Seharusnya pada kasus ini diletakkan kepada konteks bahwa ini adalah sebuah serangan yang sangat-sangat tidak manusiawi, yang sangat brutal kepada seorang pembela HAM, seorang anggota dari masyarakat sipil yang selama ini sudah bekerja untuk membela hak-hak asasi manusia semua orang gitu, dan juga bekerja dalam mengkritik negara ini agar memperbaiki praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi yang kita inginkan adalah agar negara ini, publik ini memahami gitu bahwa kasus ini tidak bisa diletakkan semata-mata hanya dalam konteks penganiayaan semata gitu. Ini memang harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Kita tahu kok negara ini punya KPI penegakan hukum tuh no viral no justice. Itu menyebalkan ya, bahwa keadilan perlu dijemput kalau viral dulu. Tapi ya gimana? Dibanding keadilan itu tidak dijemput, mending kita pakai cara-cara viral untuk menjemput keadilan. Artinya tolong suarakan terus teman-teman. Karena kalau kalian once kalian diam, atau kalian bosan, atau kalian muak, itu yang diinginkan mereka. Mereka pengen kita muak, pengen kita bosan, pengen kita diam. Supaya lupa, karena musuh terbesar dari rezim yang melanggar HAM adalah masyarakat yang gampang lupa. Kalau kita bicara soal advokasi kasus ada dua sisi. Pertama litigasi dan non litigasi. Litigasi itu yang sekarang sedang dilakukan di pengadilan tuh, berperkara di pengadilan, melakukan gugatan dan lain sebagainya, itu satu. Yang kedua non litigasi, artinya penggalangan dukungan, penggalangan opini publik, penggalangan simpati, empati dari masyarakat yang umum secara luas, itu bisa dilakukan lewat aksi-aksi, lewat protes, penggalangan petisi dan lain sebagainya. Dan saya rasa untuk sampai pada radar pengetahuan masyarakat di generasi sekarang dan di periode sekarang, saya rasa itu sudah mudah sekali karena mobilitas informasi sangat bisa dinamis ya, lewat media sosial dan lain sebagainya. Tapi intinya itu harus banyak solidaritas. Jadi satu Andri Yunus kena, justru harus direspon dengan solidaritas yang besar, yang luas, karena kalau tidak nanti akan 2 Andri Yunus, 3 Andri Yunus dan selanjutnya. Aku harap sendiri kita bisa ikut terus membersamai kasus Andri Yunus ini sampai ke tahap-tahap berikutnya. Dan juga hasilnya semoga berikan harapan baru lah bagi kita untuk menegakkan HAM yang lebih baik ke depan. Jangan sampai HAM itu jadi hampa, dan membela Ibu Sumarsi, membela korban-korban pelanggaran HAM itu bukan membela mereka, tapi membela masa depan kita. Ketika Munir dibunuh karena diracun, kita nggak lagi bicara Munir doang, kita lagi bicara soal bahwa kita bisa terkena hal yang sama. Jadi nggak usah terlalu egois untuk bilang, gue nggak kenal sama Andri Yunus, gue nggak kenal sama siapa, nggak sama siapa. Nggak usah kalian harus kenal, tapi bayangkan bahwa kalian bisa di posisi yang sama kalau tidak tuntas berbagai penuntasan pelanggaran HAM ini. Negara ini benar-benar melakukan komitmen tanggung jawabnya ya dalam menegakkan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia kita semua. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM semuanya diusut tuntas, sehingga tidak perlu lagi ada aksi kamisan gitu. Dan negara berhenti untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik. Negara berhenti melakukan teror, intimidasi, ataupun disinformasi dengan mulai beli kritik sebagai antek asing. Kalau mau berharap, saya rasanya kayak udah pudar. Memang harus Prabowo-nya jatuh baru bisa ada penegakan hukum yang sesungguhnya itu. Jadi mungkin cuma titiknya di situ. Cuma harus Prabowo jatuh baru ada penegakan hukum. Kalau Prabowo masih duduk di kursi kekuasaan, tidak ada namanya kebebasan di situ. Jadi pada dasarnya, HAM adalah segala hak yang sudah kita dapatkan sejak lahir untuk menunjang keberlangsungan hidup yang nyaman dan aman. Tetapi terkadang, hak ini tidak dijamin oleh beberapa kelompok karena dijegal untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti yang dialami Andri Yunus, kita belajar bahwa haknya untuk dapat berekspresi dengan aman direbut oleh oknum TNI. Kejadian memilukan ini jika tidak ditindaklanjuti dengan serius dan adil, akan berdampak buruk terhadap generasi kedepannya. Seperti peribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Peran pemerintah yang bukannya memfasilitasi, tetapi malah merepresi, akan menjadi jamur busuk yang menyebar di generasi selanjutnya. Pada akhirnya, kita sebagai rakyat harus menyatukan hati dan pikiran untuk membela HAM, khususnya kasus-kasus HAM yang masih belum selesai hingga saat ini. Entah sebagai pemerintah atau rakyat, kita sebagai generasi selanjutnya adalah pemegang kunci untuk bisa memutus rantai pelanggaran HAM di Indonesia. Suatu saat nanti semoga berbesar hati.